Baik, langsung saja kami berikan kesempatan di segmen ini Mas Satriwan untuk bisa memberikan pandangan komentar terhadap satu-satu. Silakan dari pasangan Amin terlebih dahulu. Soal tadi sudah disampaikan Bang Indra, rasio jumlah guru dan sebagainya. Silakan. Ya, memang rasio jumlah guru itu di Indonesia salah satu persoalan. Nah, persoalan pokoknya memang adalah bahwa kita tidak memiliki satu sistem pendidikan nasional. Ya. Padahal kita diperintahkan oleh UUD 1945 harus punya satu sistem pendidikan nasional. Tapi kan di Indonesia enggak. Makanya daerah-daerah tertentu kekurangan guru, daerah pusat perkotaan itu mereka kelebihan. Rekrutmen guru juga seperti itu gitu. Nah, persoalannya adalah tagline perubahan yang disampaikan Mas Indra tadi misalnya guru kita terlalu banyak. Oke, sekarang pemerintah Jokowi sudah 3 tahun itu merekrut guru honorer menjadi ASN P3K yang tadi saya katakan bermasalah itu, ya kan? Karena janjinya 1 juta, kemudian yang baru direkrut baru 560.000 itu pun bermasalah. Persoalannya kalau tagline-nya adalah ingin ada perubahan berarti apakah menghentikan rekrutmen guru? Karena bagi Mas Indra tadi jumlah guru kita itu justru terlalu banyak. Betul. Pertanyaan kami, ada 1 juta lebih guru-guru honorer, termasuk guru-guru yang ada di madrasah, ya itu yang pengen jadi ASN, yang pengen jadi P3K, ya berarti mereka nasibnya nggak jelas, makin nggak jelas, gitu kan? Nah, mohon nanti direspon. Baik. Langsung. Oke, langsung. Silakan, Pak Indra, silakan. Oke. Tadi kan saya sampaikan ya, cuman saya senang sih mendengar yang disampaikan oleh jubir dari kubu lain, kayaknya semua mengusung perubahan nih, mau membuat perubahan untuk pendidikan. Nggak ada yang berkelanjutan. Nggak ada yang berkelanjutan, jadi saya senang sekali nih kan gitu. Jadi kita memang itulah ciri orang cerdas kan tadi, yang membuat perubahan. Nah, bicara tentang program kami, tadi kan itu, kita tahu permasalahannya. Jadi bohong kalau ada kubu yang mengatakan cukup kita ngasih peningkatan gaji, tapi kalau rasionya ini nggak diperbaiki, tadi kajian Bank Dunia, guru kita kebanyakan mau uangnya berapapun, itu nggak akan buat mereka jadi sejahtera. Tapi yang sudah ada mau dikemanakan ya? Itu kan tadi, kita punya permasalahan yang sangat kompleks. Tadi saya katakan, dari guru itu, ada 14% guru ASN sendiri, guru PNS, yang nggak pernah muncul di sekolah nih. Ya kan? Itu fakta. Itu kan persoalan manajemen tata kelola setelah. Justru itu kan kita bicara tata kelolanya. Jadi kita ujungnya harus kembali bagaimana bangsa ini cerdas. Kan itu. Jadi kita juga jangan karena mereka status sudah jadi guru tapi mereka nggak pernah ngajar, uang rakyat kita biarkan ke sana. Nah ini harus kita perbaiki kan. Ini kita bicara di Kemenpan RB-nya. Tapi pertanyaan saya tadi gimana tuh kira-kira Mas? Nah tadi kan kita nggak bisa, kita cuma sepotong-sepotong. Ini kita harus ngelihat masalah yang kompleks. Nanti harus ada dialog, harus ada fokus group discussion untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini. Karena kalau saya, ya kan, daripada kalau kan begini, kita devil's advocate nih ya, ada kondisi 2. Ada misalnya guru yang mau dibayar 100.000 per 3 bulan. Faktanya ada nih. Kalau kita dari sisi yang positif, wah ini guru yang punya dedikasi yang tinggi, guru yang memang mau memberikan semuanya buat anak didiknya. Tapi juga ada pemikiran, jangan-jangan guru ini nggak diterima kerja di mana-mana, sebetulnya kompetensinya sangat rendah, malah kita minta untuk mendidik anak-anak kita. Baik, Bang kan Indra. Ujungnya jadi nggak seperti ini. Jadi tadi permasalahannya sangat kompleks. Kita harus tahu dulu bagaimana kita memilah-milah. Tapi tadi intinya harus yang terbaik yang menjadi pendidik buat anak-anak kita. Dan itu harus kita berikan insentif yang setinggi-tinggi. Baik, sampai poin di situ dulu. Mas Satriwan mungkin karena keterbatasan waktu langsung untuk pasangan yang kedua. Oke, yang kedua tadi berbicara tentang akan menetapkan upah minimum gitu ya bagi guru. Saya pikir itu sebagai salah satu solusi ya. P2G juga menyuarakan itu selama ini. Nah, tapi persoalannya Bang Daniel, ada 1,6 juta guru kita yang belum disertifikasi, alias belum memiliki kompetensi sebagai guru, sebagaimana perintah Undang-Undang Guru Dosen. Nah, kenapa mereka ini tidak mendapatkan pendidikan profesi guru untuk mendapatkan sertifikasi profesi? Ada 1,6 juta loh besar, karena memang ada konsekuensi anggaran setelah itu. Nah, kami belum melihat bagaimana komitmen dari pasangan semuanya sebenarnya, termasuk nomor 2 gitu. Kenapa? Karena persoalan guru nggak hanya semata-mata kesejahteraan, Bang.
ada persoalan kompetensi. Tadi saya katakan dari 3,3 juta guru, 1,6 juta itu belum disertifikasi, alias belum memiliki kompetensi profesional sebagaimana perintah Undang-Undang Guru dan Dosen gitu kan. Nah, ini kami pertanyakan juga bagaimana yang kedua terkait rekrutmen P3K. Nah, tadi Bang Daniel mengatakan berkomitmen mengangkat guru honorer menjadi apa? ASN. Betul. Nah, pertanyaan kami, ASN itu ada dua, Bang. Menurut Undang ASN ya, yang 2014 maupun yang 2023 itu ada dua jenis. Ada PNS, ada P3K. Oke. P3K itu lagi-lagi solusi jangka pendek atas persoalan guru kita karena dia kontrak. Ya. Nah, yang menjadi permintaan teman-teman guru sebenarnya adalah PNS karena PNS itu solusi jangka panjang Baik, gitu kan. Nah, baik, itu belum Bang terlihat. Triwan. Oke, silakan langsung saja, Bang Daniel. Jangan-jangan undang-undangnya mau dirubah nih. Tadi Mas Santriawan saya mulai cerita tadi dengan kasus mama saya di Aceh Tamiang. Beliau 30 tahun menjadi guru, kemudian mengabdi menjadi guru, tapi kemudian tidak kunjung diangkat sebagai ASN. Padahal setiap saat pengangkatan yang lain diangkat, beliau tidak. Alasannya kompetensi, karena cukup senior segala macam, umurnya sudah tua sehingga sampai meninggal beliau tidak diangkat. Padahal mengabdi guru hampir 50 tahun. Nah, berangkat dari situ kami kalau dilihat di visi misi itu selalu bicara pertama yang harus dimaknai adalah pengabdian. Mereka ingin jadi guru mengabdi. Kemudian kedua, ya kita akan membuat dua bagian. Satu tentu yang sudah memiliki kompetensi tinggi dan lulus melalui proses kompetensi yang baik. Yang kedua, memang kita sebutlah kurang kompetensinya. Dan disitulah tugas negara untuk meninggikan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan, peningkatan pendidikan guru, dan sebagainya. Jadi, hitungan-hitungan kita, uang kita cukup kok. Kalau kemudian kita bisa memaksimalkan uang pajak kita untuk mengalokasikan sektor pendidikan ini, khususnya memaksimalkan kesejahteraan guru. Jadi Bang Santriawan, yang satu tentu kita angkat tadi berdasarkan kompetensinya, yang satu lagi tentu kita angkat berdasarkan pengabdian yang panjang, tapi kemudian PR pemerintah adalah memperbaiki kompetensi mereka. Okay. Nah, berangkat dari situlah kita memaksimalkannya. Kemudian yang kedua, Bang Santriawan terkait dengan tadi saya agak lupa. Tadi apa Bang Santriawan? P3K tadi? Ya, PNS, untuk menjadi untuk membuka PNS. Oh ya, P3K. Atau apakah hanya P3K komitmennya gitu? Diskursus yang ya. Betul, ini kan diskursusnya hanya terkait dengan efisiensi dan ekonomisnya APBN kita. Nah, tadi kalau dilihat lebih luas program Pak Prabowo, salah satu yang ingin diakselerasi itu adalah akumulasi sektor pajak. Supaya kemudian akumulasi sektor pajak itu lebih besar sehingga P3K ini bisa menjadi diskursus kita nanti di kepemimpinan Pak Prabowo. Kita berharap kalau di program kita ini tidak ada P3K lagi, kita bisa mendorong ASN. Kenapa begitu? Karena kan kondisinya sekarang kan berbeda, karena ada permasalahan ekonomi, ada permasalahan pendapatan. Kita mampu mengakselerasi pendapatan pajak kita, maka pemerintah Pak Prabowo dalam hal ini berkomitmen ingin mendorong P3K sesama dengan teman-teman ASN yang lain. Kira-kira begitu Mas Santriawan. Saya harus putus sampai di sini karena supaya adil juga saya akan berikan kesempatan kepada pasangan ketiga. Tapi nanti Mas Satriwan setelah jeda, Mas Satriwan bila bisa berikan atau sampaikan catatannya, nanti Mas Owi silakan monggo ditanggapi. Tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali saat lagi.